menyiksa. Ucap Reki dengan mulut memberengut dan mata melihat ke arah lain. Aku sangat bahagia, Re. Ucap Reno sembari memeluk Reki. Lepas. Jangan peluk-peluk. Kamu, Hawk, huek, huek. Rei, kamu kenapa? Apa ada yang sakit? Tanya Reno panik. Kamu jangan dekat-dekat aku. Aku jadi mau muntah ini. Huek, huek. Reki jadi lemas dengan wajah pucat. Nis, Reki kenapa? Tanta Reno. Dia ngidam. Dia mengalami kehamilan simpatik. Nisa yang hamil tapi dia yang ngidam. Jawab Anissa. Pev. Ryu tertawa keras, sementara Reno yang ingin tertawa jadi batal saat mata Reki sudah hampir keluar ke arahnya. Ya ampun, Re, nggak banget deh. Mantan mafia lagi mabok sekarang. Ejek Ryu. Dasar teman sialan. Umpat Reki. Sekali lagi makasih ya, Re. Aku bersumpah akan membahagiakan Sialin di masa depan. Aku nggak aman menyanyiakan dia. Ucap Reno. Kalau kamu berani menyakiti Sialin, aku akan membunuhmu. Ucap Reki. Tidak akan. Sialin adalah hidupku. Aku nggak akan pernah menyakitinya. Ucap Reno. Tiba-tiba Reki berwajah mendung. Petir ganas beberapa waktu yang lalu sudah mereda. Sialin adalah adik yang sangat aku sayangi. Ucap Reki. Aku tahu. Ucap Reno. Dengan kedua tanganku ini, aku membesarkannya, memberinya makan. Dia bukan sekedar adik bagiku. Aku ini seperti ayahnya bagi dia. Akulah yang mengajarinya berjalan pertama kali. Aku bahkan mengajarinya berbicara. Kalau sampai ada orang yang menyakitinya, aku pasti tidak akan tahan. Ujar Reki. Kalau kamu memang mencintainya, jagalah dia sepenuh hati. Jangan sia-siakan dia, apalagi sampai membuatnya menangis. Ucap Reki. Tes. Air mata Sialin dan Reno kompak menetes. Terutama Sialin, dia ingat betul apa yang dikatakan kakaknya itu benar adanya. Meski Reki sangat galak dan mendidiknya dengan cara yang tidak biasa, tapi gadis itu tahu kalau Reki begitu sangat menyayanginya. Aku berjanji dan bersumpah atas nyawaku sendiri. Aku tidak akan pernah menyakiti Sialin. Sebelum perasaan ini muncul, aku sudah sangat menyayangi Sialin seperti adik kandungku sendiri. Dan sekarang dia menjadi kekasihku, aku pasti akan menjaganya dengan nyawaku. Ucap Reno. Reki jadi teringat saat Sialin pernah terjatuh di bantaran kali. Karena jarak antara dirinya dan Sialin cukup jauh, Reno tanpa pikir panjang langsung masuk ke dalam kali untuk menyelamatkan nyawa Sialin. Reki tersenyum tipis saat mengingat itu semua. Mungkin aku memang sudah melakukan kekeliruan. Pria lain yang akan mendampingi Sialin belum tentu bisa menjaga Sialin seperti Reno menjaganya dengan nyawanya. Tapi tentu saja Reno tidak boleh lolos dengan mudah. Mau jadi iparku harus melewati banyak badai terlebih dahulu. Batin Reki. Buktikan saja ucapanmu itu. Kalau cuma ngomong doang orang mabuk pun juga bisa. Dan satu lagi, tidak ada seks sebelum menikah. Awas saja kalau sampai Sialin bunting sebelum kepelaminan. Ucapan Reki membuat wajah Reno dan Sialin jadi memerah. Tahan perkututmu itu meskipun sudah hampir karatan. Lagian enak banget hidupmu itu. Sudah tuir dapat gadis perawan kinyis-kinyis. Sialinnya aja yang katarak bisa mau sama kamu. Sambung Reki. Namanya juga rezeki, Re. Mana mungkin aku nolak rezeki nomplok? Jawab Reno yang membuat Reki melengos. Reno tersenyum. Dia tahu sahabatnya itu sudah sedikit melunak dan merestui hubungannya dengan Sialin. Aku janji tidak akan mengecewakanmu. Aku janji tidak ada seks sebelum menikah. Aku... termasuk pegangan tangan dan ciuman. Potong Reki. Kak itu terlalu berlebihan. Protes Sialin. Apanya yang berlebihan? Kalian itu bukan murim. Apaan mau ciuman, nanti bisa-bisa kebablasan. Ingat ya, Ren. Kamu itu sudah tuir, jadi harus bisa mengajari Sialin hal baik. Awas saja kalau ketahuan olehku. Aku potong lidahmu. Ucap Reki. Ya, aku janji nggak akan melakukan itu sampai kami menikah. Ucap Reno. Satu lagi. Siapkan mahar yang besar untuk Sialin. Ucap Reki yang membuat mata semua orang terbelalak. Koko nggak boleh begitu. Pernikahan itu suci, sakral. Tidak boleh saling memberatkan. Dosa kalau Koko menghalangi orang mau beribadah dengan memberikan syarat mengada-ada. Ucap Anissa.
Itu kan kalau dia mau mempersunting daun muda. Kalau dia mau yang daun tua, silakan saja kasih mahar murah, ucap Reki. Tapi yang menentukan mahar seharusnya Sialin, bukan Koko, ucap Anissa. Sialin harus setuju dengan ucapanku kalau mau minta direstui. Lagian aku ingin tahu apa calon suaminya sanggup menghidupi adikku atau tidak. Aku tidak mau adikku hidup serba kekurangan karena hidup denganku dia selalu enak, ucap Reki. Sialin benar-benar tidak berdaya dan terpaksa menyetujui apa keinginan kakaknya itu. Apa maharnya? Tanya Reno. 1 buah mobil Lamborghini, 1 buah rumah, dan 1 buah sertifikat tanah paling kecil 5.000 meter persegi. Jawab Reki yang membuat semua orang melongo. Koko ini tidak benar. Kenapa Koko? Sialin, apa kamu setuju? Tanya Reki yang memotong ucapan Anissa. Sialin melirik ke arah Reno yang kemudian mendapat anggukan kepala dari pria yang dicintainya itu. Gadis itu terlihat menghela nafas dan kemudian menganggukkan kepalanya. Aha, Sialin setuju kan? Kau lihat itu, Ren? Jadi persiapkan dari sekarang. Nanti setelah Sialin sembuh, baru kalian boleh menikah. Ingat, adakan pesta yang meriah karena kamu mendapatkan perawan Ting-Ting, ucap Reki dengan tawa penuh kemenangan. Koko benar-benar kekanakan. Bagaimana bisa dia memberikan syarat yang berat seperti itu? Untungnya Reno menyanggupi semua itu, batin Anissa. Aku akan menyanggupi semua syarat itu meskipun harus menghabiskan semua harta dan tabunganku, ucap Reno. Harus dong. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Kamu numpang kentut dalam toilet juga harus bayar, ucap Reki. Iya, terserah kamu saja, ucap Reno sembari memutar bola matanya dengan malas. Kasihan Kak Reno. Dia pasti sangat terbebani sekarang. Koko benar-benar kelewatan deh. Tapi ketimbang nggak direstui, lebih baik setuju saja dulu. Nanti uangnya bisa dicari bersama. Aku harus bantuin Kak Reno. Tapi bagaimana caraku bicara dengan Kak Reno kalau dia masih ada di sini? Batin Sialin. Reno berjalan ke arah Sialin dan bermaksud ingin menggenggam tangan kekasihnya itu. Sampai suara Reki yang menggema jadi mengurungkan niat dari pria itu. Ingat, tidak ada pegang tangan dan ciuman, ucap Reki yang membuat Reno menarik tangannya dengan kilat. Rio dan yang lain jadi terkekeh melihat Reno yang ketakutan, termasuk Sialin. Bab ke-103, wanita lain. Kak maaf ya, tadi Koko sudah memberikan syarat yang kelewatan sama kamu, cat Sialin. Tidak apa. Aku akan menyanggupi semua persyaratannya meskipun dia menyuruhku memetik bintang sekalipun, balas Reno. Reki melirik ke arah Sialin yang sedang senyum-senyum sendiri sembari menatap layar ponsel. Dia pasti sedang berbalas chat dengan si Sontoloyo itu, batin Reki. Anissa melirik ke arah Reki yang mulutnya tengah kumat kamit. Koko kenapa? Sekarang apalagi yang mengganggu pikiranmu itu? Tanya Anissa. Tidak ada, jawab Reki dengan wajah datar. Daripada membuat hati kita jadi kotor dengan segala prasangka buruk, mending Koko berzikir agar anak kita tumbuh sehat, ucap Anissa. Iya, jawab Reki. Ngomong-ngomong kapan aku bisa pulang? Aku sudah tidak tahan di sini, tanya Reki. Kata dokter kalau Koko sudah merasa lebih baik, besok pagi pun sudah bisa pulang, jawab Anissa. Sialin yang mencuri dengar percakapan itu sangat senang saat tahu Reki akan pulang besok. Itu artinya dia akan bebas bertemu dan video call dengan sang pujaan hati. Sementara itu di tempat berbeda, nafas Rosa tengah baik turun saat ini. Hampir 5 tahun pernikahannya dengan Hendra, tapi dirinya belum bisa membuat pria itu jatuh cinta padanya. Dan hari ini adalah hari yang paling menyakitkan baginya. Hendra tiba-tiba saja membawa wanita lain pulang ke rumahnya sebagai calon istri baru dari suaminya itu. Jadi selama ini dia diam-diam menjalin hubungan dengan wanita lain, dan wanita seperti ini yang dia inginkan. Tega sekali kamu, Mas, batin Rosa. Mata Rosa berkaca-kaca saat mengingat perjuangannya untuk menaklukkan hati Hendra selama 5 tahun terakhir. Rosa, maaf. Aku sudah berusaha selama 5 tahun ini, tapi kamu tahu sendiri kan kalau cinta tidak bisa dipaksakan. Kenalkan, ini Mutia, kami saling mencintai. Kalau kamu mau, dia bisa jadi madumu, tapi kalau kamu tidak mau, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ucapan Hendra seperti batu besar yang menghantam dada Rosa.
Mutia bisa melihat mata Rosa yang berkaca-kaca. Sebagai seorang perempuan, dia bisa merasakan apa yang Rosa rasakan saat ini. Mbak, aku sangat mengerti apa yang kamu rasakan saat ini. Aku tahu kamu pasti terluka dan sakit hati. Tapi kalau kita bisa hidup berdampingan, kenapa tidak? Kita bisa saling menerima kehadiran masing-masing. Kita bisa besarkan anak-anak bersama. Kita patahkan pemikiran orang-orang kalau berumah tangga bermadu tidak akan akur. Ucap Mutia. Mungkin dari kasat mata aku memang bersalah. Tapi hidup dengan orang yang tidak mencintai kita juga sia-sia. Aku janji akan membuat Mas Hendra berlaku adil sama Mbak Rosa. Sambung Mutia. Selama 5 tahun aku memang hidup bersamanya tanpa dicintai. Dia hanya memperlakukan aku sebagai adiknya. Tapi kalau aku memilih hidup satu atap denganmu, maka itu akan melukai harga diriku sebagai seorang wanita dan sebagai seorang ibu. Ucap Rosa. Aku lebih memilih menyerah, Mas. Silahkan kamu menikah dengannya, tapi Gavin akan ikut bersamaku. Sambung Rosa dengan air mata yang mengucur di pipinya. Maaf, Ros. Mas sudah menyakitimu, aku tidak akan melarangmu membawa Gavin, karena dia memang harus berada di bawah pengasuhan ibunya. Kamu tenang saja, setiap bulan aku akan mengirimkan uang nafkah untuk dia. Ucap Hendra. Terserah saja. Besok urus saja perceraian kita, karena mulai hari ini aku tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Ucap Rosa. Kamu mau kemana? Tinggal saja di rumah ini. Aku yang akan tinggal di rumah Mama. Tanya Hendra. Baiklah, aku akan tinggal di rumah ini sampai kita resmi bercerai. Aku ucapkan selamat untuk kalian berdua. Semoga kalian bahagia sampai maut memisahkan. Ucap Rosa. Rosa kemudian bangkit dari tempat duduknya dan pergi masuk ke dalam kamarnya. Berakik. Rosa menutup pintu lumayan keras. Tubuhnya merosot di daun pintu dengan isak tangis yang terdengar pilu. Kenapa? Kenapa harus ada wanita lain di antara kita, Mas? Aku bisa hidup tanpa cinta denganmu, tapi aku tidak akan sanggup kalau kamu menghadirkan wanita lain di dalam rumah kita. Aku akui cara aku mendapatkanmu dengan cara salah. Tapi aku sudah berusaha agar berubah jauh lebih baik. Tapi kenapa kamu tidak mau menghargainya meskipun itu demi Gavin? Hicks. Rosa menangis terseduh-seduh. Tok, tok, tok. Mami, apa Mami ada di dalam? Tanya Gavin. Rosa bergegas menghapus air matanya agar putranya itu tidak melihat tangisannya. Namun Gavin yang sudah berusia 5 tahunan itu tentu saja sudah mengerti saat seseorang sedang menangis. Ceklek. Mami, mau temani Gavin main? Tanya Gavin. Nanti saja mainnya. Apa Gavin mau ikut Mami menemui Om Besar? Tanya Rosa. Mau. Apa Mami baru saja menangis? Tanya Gavin. Tidak. Mami cuma kelilipan. Jawab Rosa. Kalau begitu bantu Gavin berganti pakaian. Apa setelah menemui Om Besar kita akan jalan-jalan? Gavin ingin sekali pergi makan es krim di mall. Tanya Gavin. Oke, baiklah pangeranku. Apapun yang kamu inginkan hari ini, Mami akan menuruti semuanya. Ucap Rosa. Apa Papi akan ikut juga bersama kita? Aku sudah menghitung jariku kalau hari ini adalah hari Minggu sama seperti 7 hari yang lalu. Artinya Papi libur bekerja, bukan? Tanya Gavin. Air mata Rosa kembali merebak, sehingga Gavin jadi kebingungan. Mami kenapa menangis? Kalau tidak mau pergi dengan Papi, kita pergi berdua saja. Kenapa? Apa Papi nakal sama Mami? Tanya Gavin. Tidak sama sekali. Mami cuma merasa Gavin sudah besar sekarang. Ayo, sekarang kita bersiap. Kita akan main sepuasnya hari ini. Ucap Rosa. Howdy. Gavin berjingkrak senang. Maafkan Mami, nak. Semoga suatu saat nanti kamu mengerti kenapa Papi dan Mami tidak bisa bersama lagi. Batin Rosa. Rosa segera menghapus air matanya dan segera membantu Gavin untuk berpakaian. Mas, aku merasa sangat bersalah sama Mbak Rosa. Dia pasti sangat terluka saat ini. Ucap Mutia. Mungkin saat ini dia memang akan terluka. Tapi bersamanya seumur hidup aku yang akan terluka. Aku tidak bisa lagi bersamanya karena tidak ada cintaku untuknya. Suatu saat nanti pasti dia akan mengerti kalau kami memang tidak bisa bersama lagi. Ucap Hendra. Sudahlah.
Ini bukan salahmu, ini memang jalannya harus begini, ucap Hendra. Hendra dan Mutia kompak menoleh ke arah Rosa dan Gavin yang sudah berpakaian rapi dan bergandengan tangan. Kalian mau kemana? Tanya Hendra. Mau bertemu Kak Hilman? Jawab Rosa yang membuat Hendra terdiam. Janjinya pada pria itu untuk menjaga Rosa tidak bisa lagi dia tepati. Setelah itu kami mau pergi jalan-jalan ke mall, Pi. Kami mau main sepuasnya, ucap Gavin. Hati-hati ya. Gavin jangan nakal dan menyulitkan Mami, ucap Hendra. Apa Papi tidak ikut? Siapa orang di sebelah Papi? Tanya Gavin. Papi tidak bisa ikut. Ini teman dekat Papi. Namanya Tante Mutia, jawab Hendra. Hai, anak ganteng. Apa kabarmu? Hen? Tanya Mutia sembari mengulurkan tangannya. Gavin yang hendak meraih tangan itu langsung diraih oleh Rosa. Sayang, ayo kita pergi. Nanti kita pulangnya kemalaman, ucap Rosa. Ayo, ucap Gavin dengan senyum semeringah. Kami pergi, Mas, ucap Rosa dengan wajah datar dan kemudian melangkah pergi. Di sepanjang jalan menuju rumah tahanan, Rosa menyembunyikan tangisnya dari Gavin. Rasa pedih hati yang dia rasakan saat ini sangat mengguncang perasaannya. Dan saat mereka tiba di tempat tujuan, Rosa bergegas menghapus air matanya. Hei, jagoanku. Apa kabarmu, Hem? Lama sekali tidak mengunjungi Om Besar. Tanya Hilman sembari mengusap puncak kepala Gavin. Baik, Om Besar. Apa di sini tidak menyenangkan? Tanya Gavin. Kenapa kamu berpikir begitu? Tanya Hilman. Baru 2 minggu tidak bertemu, tapi Om Besar terlihat tua. Jawaban Gavin membuat Rosa jadi tertawa. Hei, siapa yang mengajarimu bermulut cabai begitu? Di sini tukang cukur akan datang sebulan sekali. Nanti kalau dia datang, Om Besar akan tampan lagi. Tapi terima kasih sudah menghibur Om Besar, terutama menghibur seseorang yang sedang menyembunyikan kesedihannya, sindir Hilman. Tawa Rosa mendadak reda saat mendengar ucapan kakak kandungnya itu. Ada apa? Apa kamu bertengkar dengan suamimu? Tanya Hilman. Tangis Rosa seketika pecah dan langsung dihampiri oleh Hilman untuk dia peluk dalam dekapannya. Sudahlah, pertengkaran dalam rumah tangga itu soal biasa. Apa dia memukulmu? Tanya Hilman yang langsung dijawab gelengan kepala oleh Rosa. Berarti masalah kalian tidak terlalu berat. Selesaikan dengan kepala dingin. Kamu harus rubah sikapmu yang terlalu mudah emosian, ucap Hilman. Hari ini dia pulang ke rumah dengan membawa wanita lain, yang dia perkenalkan padaku sebagai calon madu. Wanita itu tampak baik dan lemah lembut dengan hijab di atas kepalanya. Wanita idaman sama seperti Anissa sayangan cintaku terdahulu. Dia dengan percaya diri mengajukan diri sebagai maduku dan ingin tinggal satu atap denganku. Aku sudah kalah, Kak. Aku sudah kalah. Hiks. Grab. Tangan Hilman terkepal erat, namun dia tidak mengatakan apapun. Matanya melirik ke arah Gavin yang tengah menatap bingung ke arahnya dan Rosa. Lalu apa keputusanmu? Tanya Hilman. Tentu saja aku tidak mau mereka melukai harga diriku. Aku tidak ingin Gavin besar di bawah pengasuhan wanita lain. Aku ingin sendirian mengurusnya. Dan untuk itu, aku lebih memilih bercerai daripada hidup satu atap dengan mereka. Jawab Rosa. Itu keputusan yang bagus. Kakak akan mendukung apapun keputusanmu. Dan menurut kakak keputusanmu ini adalah keputusan yang cerdas, ucap Hilman. Gavin tampak tertunduk. Hilman mengerti apa yang keponakannya itu pikirkan. Apa kamu mengerti dengan pembicaraan kami? Tanya Hilman yang dijawab gelengan kepala oleh Gavin. Lalu kenapa kamu mendadak murung? Tanya Hilman. Aku tidak suka Mami menangis. Tapi aku tahu ini pasti gara-gara Papi. Jawab Gavin. Kamu benar. Papi kamu ingin menghadirkan Mami baru buat kamu. Apa kamu mau Mami baru? Tanya Hilman. Kak, protes Rosa dengan wajah memelas. Tapi Hilman memberikan koda agar adiknya itu tidak menghentikan ucapannya. Mami baru? Apa itu Tante Mutia yang tadi? Tanya Gavin pada Rosa. Begitu berat Rosa menganggukkan kepalanya. Sejujurnya dia tidak ingin Gavin tahu dulu masalah rumah tangga kedua orang tuanya. Tapi Hilman ingin Gavin tahu di usianya yang masih sangat dini. Gavin gak mau punya Mami baru.
Kenapa papi jahat? Tanya Gavin. Papi kamu memang orang jahat. Kamu tahu sendiri kan ibu tiri itu sangat jahat. Dia akan menyakiti anak-anak tiri sepertimu. Ucap Hilman. Cukup kak, kasihan Gavin. Aku dan Mas Hindra sudah memutuskan kalau Gavin ikut bersamaku. Ucapan Rosa disambut nafas lega oleh Hilman. Sementara karena ucapan Hilman, Gavin jadi menangis ketakutan. Grab, maafkan Om Besar. Gavin, Om Besar tahu ini sangat berat buat kamu. Tapi apapun yang terjadi, kamu harus bersama Mami terus. Lindungi Mami. Ucap Hilman yang dijawab anggukan kepala oleh Gavin. Apa kita akan pindah rumah? Tanya Gavin. Tentu saja. Rumah Gavin yang Om Besar berikan jauh lebih mewah dan lebih bagus dari tempat tinggal Gavin sekarang. Kamu akan tetap bahagia meski tanpa papi kamu itu. Tidak perlu bersedih, nanti Mami kamu bisa cari papi baru yang lebih baik pastinya. Jawab Hilman. Rosa lagi-lagi memasang wajah memelas ke arah Hilman. Namun kakaknya itu tidak peduli dengan doktrin sadis yang dia berikan pada keponakannya itu. Kurang dari 2 bulan lagi kamu akan sekolah bukan? Nanti saat kamu sudah bisa membaca, Om Besar ingin mengajarimu ilmu hebat yang sangat jarang orang miliki. Suatu saat nanti Om Besar akan menjadikanmu orang hebat tak terkalahkan dan tidak akan ada yang berani menindasmu seperti papi kamu yang menindas mami kamu. Ucap Hilman. Rosa hanya bisa pasrah mendengar ucapan kakaknya itu. Dia tahu Hilman seperti itu karena dia sangat marah saat ini. Dia tidak suka dirinya diperlakukan tidak adil. Sekarang kalian pergilah jalan-jalan. Jangan pikirkan masalah tidak penting ini. Hidup ini sangat indah untuk dinikmati. Dan kamu Rosa, jangan lagi memikirkan dia. Di luar sana banyak pria yang mau sama kamu. Kamu itu bukan wanita kere. Duit kamu sangat banyak. Bergaulah dengan wanita kalangan elit, jangan lagi gunakan daster buluk agar biji mata Hendra bisa terbelalak melihat penampilanmu nanti. Ucap Hilman. Iya kak. Ya sudah kami pergi dulu ya. Ucap Rosa. Hati-hati. Jagoanku jangan sedih ya. Tunjukkan sama papi kamu suatu saat nanti dia akan menyesal sudah membuang kalian berdua. Ucap Hilman. Iya Om Besar. Jawab Gavin. Rosa dan Gavin pun meninggalkan rumah tahanan untuk pergi ke mall. Mami, apa Mami sedih? Tanya Gavin. Mami akan sedih kalau Gavin tidak bersama Mami. Jawab Rosa. Gavin janji akan selalu bersama Mami selamanya. Ucap Gavin. Terima kasih. Ucap Rosa sembari mencium puncak kepala putranya. Hari itu Rosa menghibur putranya dengan mengajakannya bermain sepuasnya. Namun tidak ada yang tahu sebesar apa luka batin yang Gavin rasakan saat ini. Meski usianya baru 5 tahun, tapi dia mengerti kalau hubungan kedua orang tuanya saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bab ke-104, Cita-cita. Pulang ke rumah memang menyenangkan. Ucap Reki sembari membaringkan diri di atas tempat tidur. Koko istirahat saja sekarang. Aku akan menyiapkan makan malam buat kita. Ucap Anissa sembari hendak berlalu pergi. Sayang, aku memang sedang hamil simpatik tapi yang hamil sungguhan tetaplah kamu. Jadi kamu jangan terlalu lelah. Biarkan urusan sepele itu serahkan saja sama pelayan. Kamu juga butuh beristirahat. Ucap Reki. Baiklah suamiku yang ganteng se-Jakarta. Ucap Anissa. Kemarilah. Aku sangat rindu tidur sambil memelukmu. Ucap Reki. Anissa tersenyum dan mendekat ke arah suaminya. Kepalanya ia baringkan di atas lengan kekar suaminya itu. Hah? Gak kerasa dalam jangka 6 tahun nanti, kita sudah memiliki 5 orang anak. Aku sangat bahagia sekali. Aku tidak menyangka perjalanan rumah tangga kita seindah ini. Ucap Reki sembari mencium puncak kepala Anissa. Iya, kalau ingat punya suami yang dingin dan cuek, aku pikir anakku cuma akan ada 1, tapi ternyata malah sebanyak ini. Ujar Anissa. Apa kamu bahagia hidup bersamaku? Tanya Reki. Sangat. Kalau itu bukan kamu, mungkin aku belum tentu sebahagia ini. Apapun yang akan terjadi, aku akan mendampingimu hingga maut memisahkan kita. Jawab Anissa. Aku ingin berterima kasih karena kamu sudah hadir dalam hidupku yang kusut ini. Mungkin kalau nggak ada kamu, aku masih jadi orang yang nggak tahu arah sampai sekarang. Aku juga mau berterima kasih sama kamu karena kamu begitu sabar menghadapiku yang kasar dan egois.
Kamu adalah wanita terhebat yang bisa tahan dengan pria sepertiku, ucap Reki. Aku percaya pertemuan tak sengaja kita sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Allah menyatukan kita karena sebuah alasan. Alasannya tentu saja agar kita bisa saling melengkapi satu sama lain, ujar Anissa. Sampai sekarang aku masih bingung dengan kata-kata itu. Kalau kamu jelas benar, kalau kamu itu melengkapi hidupku dengan memberiku penerangan. Kalau aku melengkapi hidup kamu dengan apa? Tanya Reki. Dengan harta kekayaan, jawab Anissa sembari tergagah. Dasar kamu ya. Reki menarik hidung mancung Anissa. Sebenarnya Koko itu pahlawan terbesar dalam hidup aku, ucap Anissa. Kenapa bisa begitu? Tanya Reki. Pernikahan kita di awal-awal memang diawali dengan sebuah kesalahan. Tapi di saat aku terjatuh oleh hinaan orang-orang itu, Kokolah yang mengulurkan tangan dan menerimaku dengan segala kekuranganku. Meski Koko bermulut petir, tapi hati Koko sangat lembut dan penyayang. Dan orang seperti Koko ini sangat mudah untuk dicintai, jawab Anissa. Apa ada terbesit di pikiranmu kalau kamu menyesal menikah denganku? Tanya Reki. Tidak pernah. Setiap hari aku selalu tambah mencintaimu. Bagiku Koko adalah alasanku untuk bisa masuk surga. Pokoknya aku ingin kita masuk surga bersama Yako. Di surga nanti aku tetap ingin Koko yang jadi pendampingku, jawab Anissa. Amin, jawab Reki. Oh ya, apa anak-anak jadi sekolah TK-nya? Tanya Reki. Untuk sementara anak kembar dulu yang sekolah, Amira nanti saja, jawab Anissa. Loh, Manya kenapa? Tanya Reki. Dia masih kecil kok aku was-was melepaskan dia keluar rumah. Tunggu dia 5 tahun saja dulu, jawab Anissa. Nanti kalau dia ngamuk bagaimana? Dia sudah sangat ingin sekolah, tanya Reki. Aku akan berusaha membujuknya. Kalau dia masih bersikeras, apa boleh buat? Aku terpaksa mengizinkannya, jawab Anissa. Ya sudah, kita pejamin mata dulu. Ngantuk banget akunya, ucap Reki. Tidurlah, ucap Anissa. Tanpa sadar, lambat laun mereka pun jatuh tertidur setelah mengobrol panjang lebar. Sementara itu di tempat berbeda, Sialin dan Reno tengah melakukan video call. Tidak lagi satu ruangan bersama Reki seperti bertemu surga baginya. Dia sudah pulang, ucap Sialin. Haf, pantas saja kamu bebas. Ternyata harimaunya sedang tidak ada di situ, ucap Reno sembari menghela nafas lega. Kak, aku minta maaf ya. Aku benar-benar nggak berdaya, ucap Sialin. Apa yang kamu khawatirkan? Apa ini soal uang? Kamu tidak perlu khawatir. Calon suamimu ini tidak semiskin itu, ucap Reno sembari tergagah. Koko memang sangat keterlaluan. Tapi ketimbang kita tidak direstui, mending kita aminkan dulu keinginannya, ucap Sialin. Kakak juga berpikir begitu. Sayang, bisakah kamu merubah panggilanmu sama aku? Aku nggak mau kamu memanggilku kakak lagi. Aku merasa seolah kamu masih menganggapku jadi kakak kamu, ucap Reno. Kamu mau dipanggil apa? Mas aja gimana? Tanya Sialin. Ya itu juga boleh, jawab Reno. Oh ya, nanti tabungan aku tak jadiin satu aja sama uang Mas Reno. Lumayan buat tambah-tambah beli mahar, ujar Sialin. Tidak usah sayang, Mas masih punya tabungan kok. Dan itu cukup buat beli maharnya, ucap Reno. Lalu bagaimana dengan syarat lainnya? Koko ini mengada-ada. Bisa-bisanya dia mau pesta pernikahan kita dibuat semewah mungkin. Uang buat beli mahar juga sudah berapa, ucap Sialin. Uangnya ada, kamu tenang aja. Sebelum Reki minta mahar itu, aku memang sudah punya rencana ingin mengadakan pesta pernikahanku secara besar-besaran. Jadi aku tidak terbebani sama sekali, ucap Reno. Ya sudah, kalau itu memang benar. Aku sudah lega sekarang. Ah, seneng deh Mas. Rasanya semua beban di pundakku rasanya sudah lepas. Aku sudah nggak sabar pengen nikah sama kamu, ujar Sialin. Kamu nggak nyesal nikah di usia yang terbilang sangat muda? Tanya Reno. Nggak ada waktu lagi buat mikir ke situ. Soalnya kalau nunggu 4 tahun lagi, calon suamiku sudah keburu ubanan, jawab Sialin tergagah. Kamu ini, mentang-mentang kita sedang jauh sekarang. Kalau dekat sudah kutarik hidungmu itu.
ucap Reno. Ya lagian mas sok-sok nanya gitu. Padahal sendirinya sudah nggak tahan, ucap Sialin. Tahu aja kamu. Pokoknya nanti aku mau kita buat anak yang banyak. Aku mau nyaingin si Reki. Aku mau bikin 12, ucap Reno. Enak aja. Mas pikir aku kucing lahirin sebanyak itu, ucap Sialin dengan bibir memberengut sementara Reno jadi tergagah. Sedikasihnya aja, ucap Reno. Reno dan Sialin berbincang cukup lama. Sejak Reki keluar dari rumah sakit, pasangan sejoli itu jadi memiliki kebebasan untuk membuat panggilan telepon. 2 bulan kemudian. Senangnya nggak mabuk lagi, ucap Reno saat dirinya selesai makan menu sarapan yang dibuat khusus untuknya. Reki sangat senang hari ini. Pasalnya sejak mengalami kehamilan simpatik, bobot tubuhnya turun sampai 5 kilogram. Celana yang dia kenakan sebelumnya semuanya jadi kendor dan butuh ikat pinggang untuk menopangnya. Sekarang aku sudah bebas, jadi hari ini aku mau makan sepuasnya. Big, seru Reki pada pelayan yang biasa bertugas di dapur. Ada apa tuan? Tanya pelayan. Masakin menu spesial hari ini. Aku mau ada rendang, udang, cumi, ayam bakar, ikan bakar. Aneka sambal dan juga sayur capcay, kangkung. Pokoknya semua yang enak-enak, jawab Reki. Baik tuan, jawab pelayan. Kerjakan sekarang, ucap Reki. Ya ampun sayang, itu terlalu berlebihan. Nanti bisa mubazir loh, ucap Anissa. Gak akan mubazir, nanti akan aku habiskan semua, ucap Reki. Oh ya, besok abang dan putri-putri kita akan mulai masuk sekolah. Amira nangis-nangis pengen sekolah juga, jadi terpaksa dia ikut sekolah juga, ucap Anissa. Siapa yang akan antar jemput anak-anak? Tanya Reki. Aku, jawab Anissa. Sayang, repot kalau kamu ngurus semuanya sendirian. Kamu lagi hamil sekarang. Suruh orang lain saja, ujar Reki. Tapi aku nggak percaya dengan orang lain kok. Aku mau sendiri mengantar dan menjemput anak-anak, ucap Anissa. Reki tampak berpikir keras dan akhirnya dia menemukan ide. Begini saja, kamu pergi ditemani 1 pelayan dan juga 2 bodyguard yang akan aku sewa nantinya, ucap Reki. Apa itu tidak terlalu berlebihan kok? Tanya Anissa. Tidak, biar lebih efektif nanti nggak usah bolak-balik. Karena TK pulang lebih cepat dari sekolah SD, jadi nanti tunggu saja sampai sekolah selesai, jawab Reki. Aku ngerti, ucap Anissa. Istri pintar, ucap Reki sembari mengusap puncak kepala Anissa. Ayo kita naik ke atas, ujar Anissa. Tapi nanti habis makan siang aku mau ke bengkel utama. Ada hal yang ingin aku bahas dengan Reno dan Rio, ucap Reki. Iya, kapan Sialin diperbolehkan pulang? Tanya Anissa. Dia harus mengikuti beberapa kali terapi dulu agar badannya nggak kaku. Lagian tulangnya belum terlalu nyambung sempurna. Biarkan dulu dia lama di sana sampai dia benar-benar sembuh total, jawab Reki. Begitu, kasihan Sialin pasti merasa bosan di rumah sakit. Untung ada Kak Reno yang selalu setia menemani dan menghiburnya, ucap Anissa. Itu memang tugas dia sebagai calon suaminya. Disitulah kesabarannya diuji. Aku berharap Reno tidak mengecewakan aku dalam hal itu. Kasihan Sialin kalau dia dibuat patah hati, ucap Reki. Setelah sampai di dalam kamar, mereka kembali melanjutkan obrolan. Hingga sampai azan zuhur memanggil, barulah mereka melakukan ibadah bersama dan mengajak anak-anak untuk makan siang bersama. Besok adalah hari pertama kalian sekolah. Dedi mau bebesan sama kalian agar tidak membuat masalah di sana. Tugas kalian hanya belajar. Dedi nggak mau mendengar kalau ada di antara kalian yang menyakiti teman-teman kalian di sekolah, ucap Reki. Iya, Dad, jawab anak-anak serentak. Terus kalau ada orang asing memberikan kalian permen, uang, coklat, atau barang apapun itu jangan mau terima. Ingatlah kalau Dedi kalian tidak kekurangan uang untuk membelikan kalian itu semua. Kalian tinggal minta sama Dedi atau Umi, ucap Reki. Kenapa ditolak Dedi? Bukannya kita nggak boleh nolak rezeki? Tanya Alesha. Makanya kerjamu jangan cuma main dan minta dolar saja. Sesekali nonton berita. Apa kamu tidak tahu? Kalau sekarang sedang marak terjadi penculikan anak-anak,
Caranya macam-macam, salah satunya dengan cara memberikan anak-anak makanan atau uang. Penculiknya juga suka menyamar. Ada yang jadi pengemis, ada yang jadi pemulung. Ucap Rifki. Kit Jotsan. Ucap Reki sembari mengusap puncak kepala putranya. Begitu ya? Ucap Alesha. Bagaimana kalau orangnya maksa Dedi? Tanya Aisyah. Ais teriak saja yang kencang. Kalau masih ada guru di sekolah, masuk lagi saja ke dalam sekolahan. Minta tolong sama guru atau security seperti yang ada di pos rumah kita. Apa kalian mengerti? Tanya Reki. Mengerti, Dad? Jawab anak-anak serentak. Masya Allah. Pada pintar-pintar semua anak Umi. Bangga loh Umi sama kalian. Umi jadi penasaran kalau besar nanti cita-citanya mau jadi apa? Tanya Anissa. Mulai dari abang dulu deh. Kalau besar nanti abang mau jadi apa? Tanya Anissa. Mau jadi seperti Dedi. Jawab Rifki yang membuat Reki tersenyum. Kenapa mau jadi seperti Dedi? Tanya Reki. Abang mau jadi pengusaha hebat seperti Dedi. Jawab Rifki. Amin. Anissa dan Reki kompak mengaminkan ucapan Rifki. Kalau Eca mau jadi apa? Tanya Anissa. Mau jadi model internasional. Jawaban Alesha membuat Anissa jadi terdiam. Umi kenapa? Apa tidak boleh? Tanya Alesha. Boleh kok sayang. Semoga tercapai ya. Ucap Anissa. Alesha mengangguk. Kalau Aisyah sama Amira cita-citanya mau jadi apa? Hen? Tanya Anissa. Mau jadi ustazah seperti Umi? Nanti bisa ngajak orang masuk surga sama-sama. Jawab Aisyah. Masya Allah, cita-cita yang mulia sekali sayang. Nanti pasti diijabah sama Allah karena niat Ais sangat mulia. Ucap Anissa yang membuat bocah 5 tahun itu memperlihatkan gigi-gigi kecilnya yang putih. Kalau Mira ingin jadi dokter Umi. Jadi kalau Umi dan Dedi sakit, Mira yang akan rawat Umi dan Dedi. Ucap Amira. Amin. Makasih sayang. Semua cita-cita anak Umi bagus-bagus. Nah, untuk mewujudkan semua cita-cita itu kalian harus rajin belajar. Sekarang habiskan makan siang kalian, habis itu bobok siang. Ucap Anissa. Ya Umi? Jawab mereka serentak. Bangga sekali memiliki istri seperti Anissa. Aku jadi semakin jatuh cinta sama dia. Batin Reki sembari tersenyum kecil. Anissa menghentikan gerakan tangannya saat akan menyuapkan makanannya ke dalam mulut. Koko kenapa? Kok liatin aku begitu? Tanya Anissa. I love you so much, honey. Ucap Reki. Ada apa lagi nih? Kok tiba-tiba ngomong gitu? Tanya Anissa sembari memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Aku hanya merasa jatuh cinta sama kamu setiap hari. Jawaban Reki membuat mata Anissa jadi melotot. Kokoi, malu didengar anak-anak. Ucap Anissa setengah berbisik. Mereka tidak akan mengerti apa yang kita bicarakan. Ucap Reki yang hanya ditanggapi gelengan kepala dari Anissa. Kok nggak dijawab sih? Tanya Reki. Apanya? Tanya Anissa. I love you so much. Ulang Reki. Love you more. Ucap Anissa yang membuat senyum keduanya jadi terbit. Wajahnya masih saja memerah kalau lagi malu. Padahal ini pernikahan kami yang ke-6 tahun. Batin Reki. Rifki hanya menghela nafas panjang saat melihat kelakuan orang tuanya yang persis seperti di sinetron. Itulah sebabnya dia tidak pernah mau nonton TV kalau acaranya bukan berita atau kartun kesukaannya. Bab ke-105, Sekolah. Sayang, aku ke bengkel dulu ya. Ucap Reki sembari mematut dirinya di depan cermin. Ya hati-hati. Ucap Anissa. Cup. Reki mencium kening Anissa sebelum dirinya benar-benar pergi dari kamarnya. Reki sudah memiliki janji bersama Reno dan Rio untuk membahas sesuatu. Setelah sampai di sana, mereka tidak ingin membuang waktu karena mereka harus pergi ke tempat bisnis mereka yang lain. Jadi apa yang kamu dapatkan tentang informasi Dirim? Apa informan yang kamu kirim sudah mendapatkan informasi tentang keberadaannya? Tanya Reki. Menurut penelusuran, sekarang Dirim tidak lagi berada di Jerman. Jawab Rio. Kemana mereka? Apa Dirim sudah sembuh? Tanya Reki. Mereka saat ini sedang berada di London. Menurut informan kita, informasinya kalau Dirim dibawa berobat ke London karena dia masih mengalami koma. Jawab Rio. Kasihan juga.
Kenapa dia bisa koma selama itu? Ucap Reki. Mungkin dia lebih nyaman dengan mata terpejam seperti itu. Tapi aku salut sama Stefani. Kesetiaan wanita itu sangat teruji. Sangat-sangat jarang di zaman sekarang mendapatkan wanita dengan jenis seperti itu. Ujar Reno. Kalau sudah begini kita tidak bisa melakukan apapun selain menyuruh orang untuk terus memantau Dirim. Aku ingin memastikan dia benar-benar jadi orang baik setelah dia terjaga dari komanya. Ucap Reki. Yaitu harapan kita bersama. Oh ya Re, apa Mira ikut sekolah bersama anak-anakmu yang lain? Tanya Rio. Ya, kenapa? Tanya Reki. Rizky ribut pengen sekolah gara-gara anak tetangga masuk sekolah. Jawab Rio. Sekolahkan saja di tempat yang sama dengan anak-anakku. Jadi mereka bisa berteman dan tidak sendirian. Ucap Reki. Tapi aku repot kalau mau antar jemput dia. Ujar Rio. Saat pagi kamu siapkan saja Rizky dekat pagar rumahmu. Nanti perginya bisa barengan dengan anakku. Anissa juga ikut antar jemput anak-anak. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Ucap Reki. Baiklah kalau begitu. Nanti akan aku bicarakan dulu dengan Nur. Ujar Rio. Apa kita tidak ingin mengunjungi Dirim sesekali? Mungkin kalau kita melihatnya secara langsung akan lebih merasa puas daripada dapat informasi dari orang lain. Tanya Reno. Sebenarnya ingin. Tapi kalau kita menjenguknya ke sana, takutnya Stefani membawanya kabur lagi dan lebih waspada dari sebelumnya. Kita tidak tahu apa yang dipikirkan Stefani sebenarnya. Jawab Reki. Reki benar. Dirim itu orang yang sangat berbahaya kalau pemikirannya itu masih tidak waras saat dia siuman nanti. Sejujurnya aku sangat takut saat dia terbangun nanti dia malah melakukan balas dendam. Kalau dia mencelakai aku tidak masalah, tapi sekarang aku sudah punya anak dan istri. Dia pasti tahu kelemahan kita adalah anak dan istri kita. Ujar Rio. Masak ya kehidupan kita yang tenang dan damai ini harus terusik kembali gara-gara dia. Aku sudah lelah bersikap seperti preman. Aku cuma butuh ketenangan dan gak mau main senjata lagi. Sambung Rio. Kekhawatiranmu itu terlalu berlebihan. Kita ini masih punya pasukan yang setia. Mereka berani mati demi kita. Ucap Reki. Oh ya, minggu depan ingatkan aku ada pembagian sembako untuk orang-orang yang aku bantu selama ini. Sambung Reki. Apa uang harammu itu masih sangat banyak, Re? Tanya Reno. Masih? Bahkan uang dari Hilman meretas akun Bane 500 miliar pun belum dipakai sama sekali. Aku akan menghabiskannya untuk orang-orang itu. Jawab Reki. Kenapa tidak kamu bagikan dalam bentuk uang tunai? Biar mereka membuka usaha sendiri dan tidak tergantung lagi padamu. Ucap Rio. Mereka sudah hampir sejahtera semua. Nanti kalau tujuan itu sudah tercapai, maka aku akan mencari orang-orang yang membutuhkan lagi. Di kota kita ini masih banyak warga miskin yang masih butuh uluran tangan kita. Terutama gelandangan dan orang-orang miskin. Nanti aku akan mencari tanah dan membangun perumahan untuk mereka. Ujar Reki. Rencana yang bagus. Ucap Reno. Nanti setelah uang itu habis baru aku akan menjalani hidupku dengan normal. Sebelum uang haram itu habis, aku merasa masih punya beban. Aku bisa saja membagikannya sekaligus, tapi aku takut tidak tepat sasaran. Aku ingin orang yang aku bantu masa depannya akan cerah dengan usahanya sendiri. Ujar Reki. Niat baikmu pasti akan tercapai. Ya meski dengan cara yang salah. Tapi itu tidak apa-apa, jangan pikirkan hasilnya. Tapi pikirkan mereka yang akan kamu buat tersenyum. Ujar Rio. Membuat mereka tersenyum bisa membuat hatiku berbunga-bunga dan ada kelegaan tersendiri. Ujar Reki. Ya sudah, ayo kita pergi. Aku sudah punya janji dengan distributor kain dari luar negeri. Ucap Reno sembari berdiri dari tempat duduknya. Wah, sepertinya produksi pakaianmu sudah merambah ke luar negeri sana. Ucap Rio. Aku harus melakukan itu agar setelah memberikan mahar permintaan seseorang aku tidak jatuh miskin. Sekarang aku berencana aku tidak hanya akan memproduksi pakaian dari kalangan menengah ke bawah, tapi kalangan menengah ke atas juga. Ujar Reno. Itu bagus, bro. Jangan sombong kalau sudah jadi orang kaya. Ucap Rio. Reno hanya menanggapinya dengan lambaian tangan tanpa menoleh ke arah kedua sahabatnya itu. Aku juga cabut dulu, Re. Aku harus ngurus pendaftaran Rizky dulu agar besok dia bisa langsung sekolah. Ucap Rio. Oke. Aku juga mau cabut. Jam segini counter pasti sangat ramah. Ucap Reki. Rio dan Reki pun memutuskan berpisah di bengkel untuk melakukan pekerjaan mereka masing-masing.
Daddy, Alesa dan ketiga anaknya yang lain melambaikan tangan mereka ke arahnya ketika putra-putrinya itu akan berangkat ke sekolah. Reiki menyeka air matanya yang sempat menetes karena terharu. Anak-anakku sudah besar. Mereka sudah mulai sekolah. Aku tidak menyangka kalau aku punya keturunan yang sangat luar biasa. Gumam Reiki sembari melangkah pergi untuk menuju ke kaunter. Pak, nanti mampir ke rumah Pak Rio ya, ucap Anissa. Ya Nyonya, ucap Udin. Mulai hari ini kita akan mampir ke rumah Pak Rio setiap hari. Anaknya akan ke sekolah barengan dengan kita, ucap Anissa. Baik Nyonya, jawab Udin. Dan setelah menempuh perjalanan hampir 10 menit, mereka pun tiba di depan pagar rumah Rio. Di sana tampak Rio dan Nur tengah menunggu kedatangan mereka. Halo tampan dan cantik. Om Rio titip Rizky ya. Ingat di sekolah kalian harus saling jaga dan akur, ucap Rio sembari membuka pintu mobil bagian tengah. Di bagian tengah ada Rifki dan Aisyah yang duduk bersama. Sementara Amira dan Alesha duduk bersama Anissa. Dan babysitter duduk di samping supir. Kakak tenang saja, aku juga ikut mengantar dan menunggu di sekolah, ucap Anissa. Makasih ya Mbak Nis. Nanti kalau anakku yang kecil agak besar sedikit, kita akan nungguin anak-anak bersama, ucap Nur. Ya, sehat-sehat ya, ucap Anissa. Rio dan Nur melambaikan tangan saat mobil yang ditumpangi putranya sudah melaju. Hiks, Nur terisak. Sayang, kenapa kamu menangis? Tanya Rio. Nur cuma terharu, Kang. Gak nyangka anak kita sudah mulai masuk sekolah, jawab Nur. Ya, Akang juga gak sadar kalau putra kita sudah besar, ucap Rio sembari memeluk istrinya itu. Mobil Anissa berhenti tepat di depan sekolah TK Arimbi. Para siswa baru banyak berdatangan diantar oleh orang tua mereka. Asyik, di sini banyak teman. Alesha tampak bersorak gembira. Kampungan, gumam Rifki yang kemudian berjalan lebih dulu dan Rizky mengekor di belakangnya. Ingat, kalian harus jadi anak baik ya, ucap Anissa. Iya Umi, jawab ketiga putrinya dengan kompak. Anissa melepaskan keempat anaknya untuk masuk ke dalam kelas. Dari balik jendela, dia mengintip aktivitas anak-anaknya bersama orang tua yang lain. Anissa tersenyum melihat anak-anaknya yang tampak tenang, meski banyak di antara siswa-siswa lain yang menangis karena ingin ditemani para orang tuanya. Ugo, kenapa harus berisik sih? Dasar cengeng, gerutu Rifki. Anissa tersenyum kembali saat melihat Rifki yang memasang wajah kesal. Anissa tahu betul putranya itu tidak suka suara berisik. Namun dia sangat bangga karena Rifki bisa menahan diri untuk tidak membuat ulah. Dan saat jam istirahat tiba, para siswa itu dipersilahkan untuk keluar ruangan. Mereka tampak menikmati sarana permainan yang disediakan oleh pihak sekolah. Dan situasi sudah terkendali saat para siswa itu memasuki hari ke-10. Murid yang tadinya suka menangis, kini sudah mau ditinggal sendiri dalam kelas. Namun ketenangan itu hanya bertahan sejenak saja karena tiba-tiba Alesha terlibat perkelahian dengan teman sekelasnya. Sementara Anissa saat itu tengah menerima telepon dari ibunya. Brukik, Brukik. Aduh, kenapa kamu mendorongku? Tanya Marsha. Tadi kamu duluan yang mendorongku. Apa salahku? Tanya Alesha. Aku mau naik ayunan, jawab Marsha. Kan tinggal bilang. Gak perlu mendorongku, sakit tahu nggak? Ucap Alesha sembari mengusap-usap lututnya. Ada apa? Tanya Satria. Dia mendorongku, jawab Marsha. Kenapa kamu mendorongnya? Tanya Satria. Dia duluan yang mendorongku, jawab Alesha. Aku nggak gitu, ujar Marsha. Hei, kamu berbohong. Kata Umi dosa kalau bohong, ucap Alesha. Dia nggak mungkin bohong. Badanmu lebih besar dari dia. Mana mungkin dia menindasmu lebih dulu, ucap Satria sembari mendorong Alesha dan kembali terjatuh. Tap. Rifki menepuk bahu Satria dari belakang. Hingga anak yang sekolah TK di tahun kedua itu menoleh ke arahnya. Lalu apa masalahmu kalau adikku mendorong si krempeng ini lebih dulu? Dasar waria. Kata untiku, laki-laki yang menyakiti wanita itu seorang waria. Kalau berani hadapi kakaknya.
ucap Rifki. Hei anak baru, jangan ikut campur, kalau tidak mau seragam barumu jadi kotor. Ucap Satria sembari mendorong tubuh Rifki dan menabrak tubuh siswa lain di belakangnya. Maaf, ucap Rifki. Ada apa? Tanya Gavin. Dia menindas adikku, jawab Rifki. Gavin menoleh ke arah Alesha yang tampak meniup-niup lututnya yang lecet. Ada apa ini? Kalian tidak boleh bertengkar di sekolah. Kalian harus akur dan main bersama. Ayo ikut Bu Guru, kita obati lukamu. Ucap seorang guru yang segera melerai pertengkaran itu. Alesha dibawa ke ruang UKS bersama dengan Marsha. Tidak berapa lama kemudian Anissa datang dengan tergesa-gesa setelah diberitahu oleh Rifki. Tampak seorang wanita berusia sekitar 30 tahunan sedang meniup-niup luka putrinya, sementara Alesha tengah diberikan betadine oleh gurunya. Sayang, apa kamu baik-baik saja? Tanya Anissa. Anaknya diajarin sopan santun dong, Bu. Kenapa dia main dorong anak saya? Masak ibunya bercadar, tapi kelakuan anaknya barbar. Ucap Ibu Marsha. Astagfirullah, gumam Anissa. Tapi Echa nggak salah Tante. Dia duluan yang dorong Echa. Tante jangan marahin Umi Echa. Ucap Alesha. Lihat itu anakmu. Berani sekali melawan orang yang lebih tua. Anissa tidak menggubris ucapan ibu itu. Namun mulutnya senantiasa beristighfar. Dia tidak ingin ucapan itu membuat dirinya lupa diri dan melakukan tindakan tidak terpuji yang akan dicontoh oleh putrinya. Atas nama anak saya minta maaf ya Bu. Saya jamin ke depannya ini tidak akan terjadi lagi. Ucap Anissa. Tapi Umi, sayang, mengalah bukan berarti kalah. Ingat pesan Dedi. Ucap Anissa yang membuat Alesha terdiam. Awas saja kalau anakmu membuat masalah dengan anakku. Anissa tidak menggubris ucapan wanita itu dan memilih pergi dan mengantar Alesha masuk ke dalam kelas untuk mengikuti jam terakhir. Dan setelah jam sekolah berakhir, mereka pun pulang ke rumah. Alesha tadi bertengkar di sekolah. Ucap Anissa yang membuat gerakan tangan Reki terhenti saat akan membuka bajunya. Kita akan bahas setelah makan malam nanti. Ucap Reki. Tapi Koko jangan marahi dia masih anak-anak. Ucap Anissa. Kenapa aku harus memarahinya? Bahkan meski dia bersalah, aku akan menyanjungnya. Aku susah payah membuat anak, tidak ada yang boleh menindasnya termasuk diriku sendiri. Ucapan Reki membuat Anissa memutar bola mata dengan malas. Gak gitu juga konsepnya Ko. Sekarang anak-anak sudah tahu dunia luar. Sedikit saja kita salah memberikan arahan, maka pribadinya akan terbentuk berbeda. Aku gak mau anak-anakku jadi anak urakan. Jadi Koko jangan mengajari mereka yang aneh-aneh. Ucap Anissa. Tidak akan sayangku. Ucap Reki sembari menarik bibir Anissa yang cemberut. Reki kemudian masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Dan saat makan malam tiba, mereka makan bersama dengan keempat anaknya, Lieni dan juga Sudibyo. Ayo kita ngobrol dulu di ruang tamu. Ucap Reki setelah mereka selesai makan malam bersama. Alesha sudah dilanda kegugupan karena dia merasa obrolan kali ini akan membahas tentang permasalahan di sekolah. Daddy, Echa janji nggak akan nakal lagi. Daddy jangan marah ya. Ucap Alesha dengan wajah memelas. Memangnya Echa melakukan kesalahan apa? Reki malah menahan tawanya karena Alesha tiba-tiba bersuara. Echa nggak salah. Dia mendorongku karena ingin merebut ayunanku. Jadi aku dorong saja dia. Coba kalau dia pinjam baik-baik, pasti Echa akan meminjamkannya. Apa Dedi tahu? Dia tadi berbohong. Dia bilang pada semua orang kalau Echa yang mendorongnya duluan. Padahal kan Echa nggak gitu. Jawab Alesha. Aduh, kenapa kamu mendorongnya? Tanya Reki yang membuat Alesha tertunduk takut. Lain kali jambak rambutnya dan tampar wajahnya. Enak saja mendorong putriku yang berharga. Ucap Reki yang membuat mata Anissa terbelalak. Kok apa-apaan sih? Kok gitu ngomongnya? Tanya Anissa kesal. Lain kali kalau kamu nggak salah tapi ditindas, hajar saja dia. Ucap Reki yang membuat Anissa menepuk dahinya. Tapi tadi dia ngadu sama ibunya Dad. Ucap Alesha. Jangan takut kalau kita tidak salah. Kalau ibunya memarahimu, apalagi mencubitmu, bilang sama Dedi. Dedi yang akan menghajarnya. Ucap Reki. Dedi memang keren.
Ucap Alesha sembari mempertemukan telapak tangannya dengan telapak tangan Reki. Tawa Reki langsung mereda saat melihat nafas Anissa naik turun dengan tatapan mata yang tajam ke arahnya. Bab ke-106, sembuh. Tadi apa-apaan sih, Ko?